Selamat datang di dunia dongeng sebelum tidur. Kali ini dalam kisah petualangan putra mahkota Raja Majapala. Ayo langsung masuk ke dalam kisahnya untuk mengantar ke alam mimpi kalian yang menyenangkan. Sebelumnya klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Halo, perkenalkan namaku Jaka. Aku adalah putra mahkota Kerajaan Majapala. Semua tenaga dan kekuatan sudah aku persiapkan untuk menjaga kerajaan. Ayahanda mewariskan sebuah kekuatan yang bisa digunakan untuk memanggil banyak benda pusaka sakti yang tersimpan di Kerajaan Majapala. Dengan menyebutkan nama salah satu benda pusaka, maka dengan ajaibnya salah satu benda pusaka yang aku inginkan akan segera berada di genggamanku. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Rena. Aku adalah mahasiswi Fakultas Ilmu Kedokteran. Ketika masa liburan kuliah telah tiba, aku sering berpergian ke sebuah tempat yang terpencil. Banyak hambatan dan rintangan yang aku hadapi ketika berpetualang. Tenaga yang banyak terkuras. Tubuh menjadi sangat lelah. Terkadang juga bisa terluka. Semuanya itu tidak membuatku patah semangat karena semuanya itu sudah merupakan sebuah tantangan dan itu menyenangkan. Hai semua, bagaimana kabarnya? Perkenalkan namaku Sasa. Aku adalah mahasiswi di Fakultas Ilmu Biologi. Sebuah penelitian biologi yang terkadang sulit untuk aku selesaikan dan banyak yang belum terpecahkan. Membuat aku butuh waktu untuk menghibur diri. Salah satunya ada bertamasya. Tapi aku tidak memiliki teman ketika ingin bertamasya. Apakah kalian mau bertamasya bersamaku? Dimanapun tempatnya yang penting aku bisa menenangkan diri. Hingga pada akhirnya aku bertemu dengan Rena. Rena orangnya menyenangkan. Apalagi dia suka bertamasya. Sangat pas sekali dengan aku yang selalu ingin membutuhkan liburan. Halo teman semua, perkenalkan namaku Windy. Aku adalah mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi. Ilmu komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam ilmu komunikasi, kita bisa mengatasi semua masalah dengan mudah. Banyak orang belum memahami tentang ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi bukan hanya berkomunikasi saja melainkan bisa mengetahui karakteristik manusia. Selain itu juga bisa memberi sebuah motivasi kepada orang lain supaya tidak terpuruk terus-menerus ketika menghadapi permasalahan. Hingga suatu saat nanti, aku ingin menjadi seorang motivator yang handal dan terus ingin membantu memotivasi setiap semua orang sudah menyerah dalam hidupnya. Halo bro, perkenalkan namaku Kenzo. Aku adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Teknologi. Untuk menciptakan sebuah penemuan teknologi harus membutuhkan kesabaran dan harus melakukan banyak percobaan. Sampai saat ini aku masih belum berhasil menemukan hasil karya teknologi. Aku tidak pantang menyerah untuk terus melakukan penemuan teknologi baru. Joni adalah temanku yang sering membantu semua penelitianku. Meskipun Joni memiliki banyak tugas dalam kuliahnya. Halo sobat semua, perkenalkan namaku Joni. Aku adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Kesenian. Semua hal yang berhubungan dengan kesenian, aku pasti mengagumi dan ingin selalu mempelajarinya. Selain bentuknya yang unik, di dalam benda seni ada yang memiliki sebuah misteri. Percaya atau tidak percaya, ada beberapa orang yang meyakini bahwa ada benda seni yang memiliki kekuatan misterius. Aku memiliki teman bernama Rena yang kebetulan hobinya suka berpetualang. Inilah Kerajaan Majapala. Aku sebagai putra mahkota telah banyak mempelajari ilmu strategi mengenai kerajaan. Selain itu aku juga dibekali ilmu bela diri untuk berperang. Di usiaku yang masih muda, untuk memimpin sebuah kerajaan begitu berat bagiku. Karena selama ini masih banyak yang belum aku pelajari. Banyaknya waktu luang, sering aku habiskan hanya untuk bersenang-senang. Salah satunya adalah aku senang berburu di hutan.
Ayahandaku adalah raja yang bijaksana dan melindungi semua rakyatnya. Ketenangan dan ketenteraman di kerajaan Majapala membuat semuanya bahagia. Ayahandaku juga raja yang tangguh dan perkasa. Banyak kerajaan yang ingin menguasai kerajaan Majapala, tapi ayahandaku tidak takut sama sekali, dan selalu berhasil mengalahkan semua kerajaan yang ingin menguasai kerajaan Majapala. Akan tetapi ayahandaku kini mulai lanjut usia dan sebentar lagi titah raja akan diberikan kepadaku. Akhir-akhir ini, ayahandaku terlihat gelisah karena sedang mengkhawatirkan sesuatu. Setelah aku mendesak untuk bertanya, akhirnya ayahandaku menjelaskannya, bahwa ada sebuah kerajaan yang akan menyerang kerajaan Majapala. Mendengar penjelasan ayahanda, mampukah aku menghadapinya? Sangat kuat. Kerajaanku bernama Pajaseta, memiliki prajurit dan para penggawa yang begitu luar biasa. Ambisiku menguasai seluruh kerajaan dan menghancurkannya. Banyak kerajaan-kerajaan yang telah aku taklukkan dengan mudah. Aku hancurkan semuanya dengan sangat cepat. Sebuah informasi yang aku dapatkan dari salah seorang penggawaku, telah adanya sebuah kerajaan yang bernama Majapala, dan juga memiliki para tentara yang sangat kuat juga. Aku sudah tidak sabar ingin menguasai dan menghancurkan kerajaan Majapala. Hai para prajurit, para punggawa, bersiaplah, karena kita akan menyerang kerajaan Majapala. Persiapkan persenjataanmu, tenagamu, karena kerajaan Majapala memiliki kekuatan yang luar biasa. Hai pasukanku, janganlah merasa takut.
Inilah pertempuran kerajaan yang sangat dahsyat antara kerajaan Majapala dan kerajaan Pajaseta. Masing-masing memiliki raja yang berkekuatan sangat luar biasa. Perang yang berlangsung begitu lama, membuat banyak pasukan yang terluka dalam medan pertempuran. Meskipun raja dan putra mahkota kerajaan Majapala mempunyai kekuatan yang luar biasa, tidak mampu menahannya karena banyaknya serangan yang bertubi-tubi. Hingga pada akhirnya Raja Pajaseta berhasil masuk dan langsung menyerang Ayahanda Jaka. Ayahanda yang telah lanjut usia, dan kemampuannya tidak dapat menandingi kekuatan Raja Pajaseta, akhirnya jatuh tersungkur. Jaka yang ketika itu mengetahuinya, langsung menolong ayahandanya. Dengan kekuatan penuh Jaka melangsungkan serangan yang dahsyat ke Raja Pajaseta. Pertarungan pun berlangsung begitu sengit. Di saat pasukan Raja Pajaseta hampir berhasil menguasai kerajaan Majapala, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang keras dari Raja Pajaseta. Teriakan itu mengisyaratkan untuk segera mundur meninggalkan kerajaan Majapala. Hal ini karena Raja Pajaseta terluka parah dan jatuh tersungkur akibat mengalami serangan Jaka. Pertempuran akhirnya terhenti dan pasukan Raja Pajaseta bergerak mundur meninggalkan kerajaan Majapala. Jaka yang merupakan putra mahkota kerajaan Majapala telah berhasil mengalahkan Raja Pajaseta beserta pasukannya. Meskipun demikian, Jaka juga terluka oleh sebuah tombak Raja Pajaseta yang menancap di bagian dadanya. Kekuatan besar yang dimiliki Jaka membuatnya selamat dari serangan itu. Meskipun tubuhnya sulit untuk digerakkan akibat dari tombak Raja Pajaseta yang menancap di dadanya. Kekuatan yang dikeluarkan Jaka terlalu sangat besar hingga membuatnya menghilang di pertempuran. Setelah pertempuran berakhir, pasukan Raja Majapala mencari keberadaan Jaka, tapi mereka gagal menemukannya. Menghilangnya Jaka masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus kisahnya. Bantu subscribe, like, komen dan share ya.